Tapi ini kalian 3 buah garis. Dari 3 buah garis ini, tolong siapa yang bisa membuat 3 buah garis ini bisa terbang. Mungkin siapa bisa. Dari 3 garis ini pasti nanti bisa terbang ya. Mana caranya? Mungkin ada yang bisa di sini. Dari 3 buah garis yang kita tarik itu, dia akan membentuk suatu benda yang bisa terbang. Boleh tidak benda juga nggak apa-apa, misalnya menemukan. Ada yang bisa mungkin berganti dari 3 garis, atau kita langsung di alatnya saja. Misalkan ini kita pulpen sama-sama lurus. 3 pulpen ini gimana caranya bisa membentuk sebuah benda yang bisa terbang? Monggo. Iya, bisa juga bisa. Oke, ada yang bisa? Di gimana kan? Ini. Apa ya maknanya? Itu, hampir mendekati. Mungkin yang lain? Dipindah satu. Ini di tengah, ini. Oh, gini berarti. Tadi, nah. Boleh, satu benar. Nah, ini Bu Yeni tadi sebenarnya hampir mendekati, hampir saja sudah ngomongkan pesawat. Sekarang saya buat 3 buah garis, 1, 2, 3. Ini dibaca apa? Nah, pesawat apa? Oke, udah terbang. Tuh, ya. Oke, itu saja mungkin tes breaking dari saya. Saya langsung mulai. Visi pribadi dari saya sebagai guru bendera adalah salah lagi ya. Gimana? Ya, gini, mungkin nanti jadinya terwujudnya. Wujudkan pembelajaran di kelas yang menyenangkan dengan karakter siswa yang mandiri, kreatif dan kolaboratif. Monggo nanti next. Nah, ini akan kita di sini akan diskusi bersama. Kenapa saya mengambil judul seperti itu? Oh, kelasnya dulu, Kak. Wah, biasanya kan karakternya kalau begini jadi kebalik. Yang dibentuk adalah body pekertinya dulu. Apa namanya? Fondasinya dulu, baru nanti akan mengikuti semuanya. Kalau saya balik, tempatnya sih enak. Karena alasannya apa? Dengan anak kita yang beraneka ragam tadi. Sudah disinggung juga dengan Bu Fatma, meskipun beraneka ragam, semuanya bisa saling menghargai, menghormati. Nah, itu potensi yang dari situ tadi saya berpikir, saya punya impian gimana caranya mengelola kelas itu menjadi menyenangkan dengan berbagai tadi karakter tadi. Istilah teruskan dulu. Lalu kalimat prakarsa perubahannya. Prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah menjadi lebih baik. Jadi intinya kita mengambil potensi yang ada di sekolah kita, potensi apa yang unggul di sana. Tempat kita kan potensi utamanya kan ya tadi sudah disebutkan sama teman-teman, salah satunya kita punya anak-anak APK, murid yang normal pun menerima APK dengan baik. Jadi potensi yang saya ingin munculkan utamanya di dalam kelas. Kenapa kok di dalam kelas? Ya karena pengalaman saya sendiri, Bu, terus terang dengan Bu Yeni yang awalnya dulu ngajarnya di SMP, anak-anak besar, lalu masuk ke SD 1 tukang kayu, langsung bertemu dengan anak-anak ABK. Pikiran saya jadi terbuka. Oh, seperti ini ternyata ngajar anak ABK. Yang awalnya saya hanya teori, teori saja. Dari saya terjun langsung dan alhamdulillah kesulitan. Alhamdulillah kesulitan nggak bisa. Ngajar pertama itu mengapain bingung, apa dulu yang disentuh bingung. Alhamdulillah dengan ikut program guru penggerak itu banyak cara-cara untuk menangani. Salah satunya itu tadi. Lalu saya mengambil prakarsa perubahan yang kelasnya dulu dibuat menyenangkan. Dengan menyenangkan seperti itu, insya Allah nanti anak-anak akan berkolaborasi, mandiri dan lain sebagainya. 3 tadi kita. Nah itu. Kalimat saya prakarsa perubahannya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan agar terbentuk karakter mandiri, kreatif dan kolaboratif. Jadi rumahnya diperbaiki, baru karakternya muncul. Kalau saya punya pemikiran seperti itu. Monggo terus, Bu.
Nah, caranya dengan ya tadi juga Bu Yeni sudah menyinggung dengan Bagja. Bagja itu ada 5 tahap. Yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi, yang mana dengan menggunakan pendekatan itu inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif tadi juga Bu Yeni sudah menyinggung adalah pendekatan merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Kata kuncinya di sini adalah kekuatan atau potensi. Kekuatan atau potensi masing-masing individu yang ada dalam komunitas itu tadi, atau kelompok. Jadi misalkan di SD 1 Tukang Kayu ini potensi utamanya itu sudah ada anak-anak ABK tadi. Lalu guru-guru juga penting. Kita juga punya guru GPK ya, Bu Fatma dan Bu Ida. Kita bisa berkolaborasi di sana juga. Lalu wali murid yang mendukung kita juga di sana, itu potensi kita utama. Kenapa saya menyebutkan potensi? Karena kita bukan sekolah inklusi sekali lagi. Sekolah kita sekolah normal sebenarnya kan, tidak inklusi. Tapi kenapa tuh orang tua mau menyalahkan anak-anaknya di sini? Ya, saya juga bingung masuk ke sini kok bisa. Ternyata itu tadi karena guru-gurunya memang telaten. Alhamdulillah saya juga ikut telaten. Yang sebelumnya dulu terus terang saja di SMP dulu terkenal Mbak saya amuan Mbak. Kalau dari guru berat tuh paling level saya paling bawah, penghukum saya itu, tukang amuan. Jadi seperti itu. Next Bu Hendy. Nah, kalau saya sekarang yang banyak ngomong, setelah ini tolong teman-teman yang banyak ngomong. Tadi sudah disinggung juga dengan Bu Yeni, cara membuat prakasa perubahan itu adalah dengan Bagja yang awalnya adalah buat pertanyaan. Pada tahap buat pertanyaan itu kita mengajukan pertanyaan yang relevan dengan perubahan yang kita inginkan. Pertanyaannya ini membantu dan mengarahkan suatu perubahan tadi. Monggo Bu Dandi pertanyaannya dibuka. Nah ini yang pertama, apa yang harus saya lakukan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas yang menyenangkan? Saya yakin teman-teman semua punya impian juga. Ya apa sih caranya kelas itu biar menyenangkan? Monggo, mungkin siapa yang ingin ngomong, ingin kelasnya itu seperti apa? Bu Danti atau Bu Fatma mungkin? Nah, Bu Fatma, monggo. Apa yang harus saya lakukan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas yang menjadi menyenangkan? Yang pertama, menurut saya pribadi ya, tapi saya juga nggak tahu kelas saya menyenangkan atau enggak. Yang jelas murid saya alhamdulillah setiap hari datang ya. Jauh Pak, ada yang dari Purworejo Pak. Ya itu dari Purworejo. Jadi kalau kelas yang menyenangkan itu bagaimana menurut saya? Kalau menurut teori mungkin banyak ya, tapi kalau menurut saya bagaimana kita bisa membawa murid kita, peserta didik kita untuk bisa mengikuti kegiatan ya dengan tidak terpaksa ya. Kalau misalkan dia terpaksa, yang jelas ya dia kan bermalas-malasan, tidak simpati juga kepada gurunya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman lain juga punya trik seperti apa kelas yang menyenangkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Fatma. Beri tepuk tangan untuk Bu Fatma. Jadi menurut Bu Fatma, kelas yang menyenangkan itu adalah membuat siswanya tidak terpaksa, tapi dia dengan senang hati hadir. Nah itu juga salah satu pernah saya dengarkan dari Pak Didi ngomong, kalau sudah seperti itu berarti sudah jadi guru yang berhasil. Karena murid tidak dipaksa karena sesuatu hal, tapi muridnya sudah rindu dengan gurunya. Itu berarti salah satu ciri guru yang berhasil. Lalu mungkin ada yang lain, Bu Rida atau Bu Umi, Bu Danti mungkin? Ya, terima kasih. Tadi menurut Bu Fatma, untuk menjadi kelas yang menyenangkan itu berusaha membuat anak-anak datang ke sekolah secara sukarela, tidak terpaksa. Kalau menurut saya tambahi sedikit mungkin dari teori ya, dari pelaksanaannya mungkin dari proses belajar mengajarnya diselingi dengan ice breaking. Mungkin sekarang kan lagi ngetren zamannya ice breaking dan sebagainya. Jadi dalam suasana kelas pembelajaran yang mungkin terlalu banyak materi yang
bisa diajak untuk melakukan ice breaking untuk merefresh kembali pikiran mereka supaya tidak jenuh dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Danti sudah memberikan pendapatnya. Jadi menurut Bu Danti itu yang penting siswa itu diajak apa istilahnya bahasa gaulnya happy lah, diberi ice breaking, diberi hal. Oke, itu untuk saya pribadi saya mungkin menambahkan, mungkin teman-teman nanti bisa kita berdiskusi. Kalau saya awalnya mungkin bisa saya dapatkan ini dari pembelajaran di guru penggerak juga, itu cek gaya belajar siswa. Cek gaya belajar siswa itu ada banyak caranya. Salah satu saya pernah diajari dengan Pak Didi itu melalui web. Kita bisa ngecek di sana ada 3 kan gaya belajar siswa itu apa? Audio, visual, kinestetik. Nah, ada 3 itu kita bisa cek. Kenapa kok itu? Satunya itu kita salah. Anak yang tidak suka baca, kita suruh baca di dalam kelas. Kira-kira kerasan enggak? Enggak akan kerasan. Males sekolah terus. Kira-kira anak yang senengannya lihat gambar seperti itu terus kita suruh baca, enggak akan mau. Menurut saya itu yang pertama, tes gaya belajar agar kita tidak salah memberikan sebuah materi. Yang pertama itu, mungkin yang kedua juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Sekali lagi kolaborasi itu penting. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Kalau saya biasanya pakai form, kayak Google Form. Kalau saya ngirim ke wali murid, minta pendapat ingin anaknya itu disekolahkan ini seperti apa, maunya yang seperti apa. Dari situ insya Allah kita bisa tahu. Oke, next Bu Danti. Yang berikutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini kita belajar dari pengalaman dan praktik baik yang sudah ada, apa yang kita bisa pelajari dari keberhasilan sebelumnya. Jadi diambil pelajaran itu kita lebih fokus belajar pada praktik baik yang sudah pernah ada. Bisa banyak caranya. Mungkin teman-teman lanjutkan Bu Danti next. Lalu akan nanti muncul seperti pertanyaan seperti ini. Tindakan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakannya seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu saya, Bu Umi? Tindakannya gimana? Ini mengambil dari orang lain yang sudah pernah. Ya. Tindakan ambil pelajaran itu tindakan apa saja yang tindakannya seperti apa? Tindakan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Menurut saya untuk mencari berbagai refleksi ya kan, banyak kita sudah tahu kan, itu juga sudah banyak sekali untuk segala macam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Mungkin bisa dengan game edukasi, tadi dengan ice breaking dan lain sebagainya. Situasi apa yang mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Bisa jadi situasinya kita harus bisa membuat kondisi situasi di kelas itu nyaman dan kondusif tentunya, agar bisa mewujudkan pembelajaran yang diharapkan oleh guru dan juga diharapkan oleh siswa. Mungkin itu saja Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi, sangat setuju sekali. Jadi memang ambil pelajaran itu kita mengadopsi dari orang-orang yang sudah pernah melakukan itu. Kita bisa mencari referensi ataupun yang lainnya. Monggo next Bu Danti. Lalu yang nomor 3 adalah gali mimpi. Di tahap ini mengajak kita untuk berimajinasi dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Apa yang kita ingin capai, bagaimana visi kita menginspirasi perubahan. Ini erat kaitannya dengan visi tadi, awal tadi, mimpinya apa, terus gimana caranya, mungkin seperti itu. Next Bu Danti. Nah, terus nanti akan timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana mendesain model pembelajaran yang disukai oleh siswa? Dan nomor 2, bagaimana tahapan-tahapan prosesnya? Monggo mungkin siapa yang membantu? Tak tunjuk ya? Berita ya? Ya berita sih baru ngomong.
dari tahapan atau menyelaraskan dengan model serta pendekatan yang sesuai dengan siswa. Berarti yang nomor 1 itu setuju dengan tadi ya, cek gaya belajar. Iya. Terus yang nomor 2-nya berarti dengan proses mencatat tahapan prosesnya. Kita dapat merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena setiap kelas tidak sama. Oke, terima kasih Bu Rida. Menurut Bu Rida, nomor 1 itu bagaimana mendesain model belajar yang disukai oleh siswa? Ya, sependapat dengan pernyataan saya mungkin tadi Bu Rida mengecek daya belajar siswa yang pertama, lalu bagaimana tahapan prosesnya? Tahapan prosesnya adalah membuat apa tadi Bu Rida? Merancang bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan yang nomor 1 tadi. Kalau sudah ketemu tinggal kita rancang, kita eksekusi. Lalu yang terakhir nomor berikutnya berganti next. Jabarkan rencana. Selanjutnya kita merinci langkah-langkah konkret atau langkah nyata yang diambil. Bagaimana kita akan mencapai tujuan kita. Next. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan? Lalu nomor 2, bagaimana cara mengukur ketercapaiannya? Dan yang nomor 3, bagaimana cara menjaga konsisten pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin nomor 1, Bu Yeni langsung kali-kali ngomong juga. Monggo nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 boleh. Baik, dalam jabarkan rencana, tindakannya adalah seperti tadi ya, melakukan tes gaya belajar. Kemudian juga kita bisa melakukan kegiatan asesmen diagnostik. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui gaya belajar anak-anak itu seperti apa. Kita sesuaikan dengan model pembelajaran apa, kemudian media pembelajaran apa. Karena dengan kita mengetahui gaya belajar anak-anak, kita lebih mudah memetakan anak-anak. Mau kita apakan anak-anak itu lebih mudah karena kita sudah tahu gaya belajarnya anak-anak seperti apa. Seperti itu Pak, terima kasih. Yang nomor 3 ini bisa kita lihat konsistennya biar gimana? Kira-kira gimana kalau ini? Bagaimana cara menjaga konsistensi pembelajaran yang menyenangkan? Kalau menurut saya, di akhir pembelajaran kita bisa melakukan sebuah refleksi Pak. Jadi ketika kita melakukan refleksi, kita menanyakan kepada anak-anak bagaimana kesan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Mereka memberikan masukan, itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran kita yang akan datang. Seperti itu. Mungkin juga bisa menanyakan kepada teman sejawat atau kepala sekolah terkait pembelajaran yang telah kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukan dari Bu Yeni, sangat setuju sekali. Oke, yang berikutnya terakhir, atur eksekusi. Langkah terakhir ini adalah kita mengatur pelaksanaan rencana kita, menggerakkan tindakan nyata untuk mewujudkan visi kita. Jadi di terakhir ini adalah langkah eksekusi atau dalam bahasa Jawa ini lakon terakhir. Oke, silahkan pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan di sana. Siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Lalu siapa yang mengarahkan dan memantau? Ya, memantau pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Lalu yang terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut ke depan? Mungkin yang pertama, siapa yang berperan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Bu Fatma mungkin. Nomor 1. Oke, siapa yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Yang jelas kalau pembelajaran yang sebagai peran utama adalah guru. Tetapi di sini guru tidak dapat mewujudkan hal itu sendiri. Ketika pembelajaran bisa menyenangkan, tentunya harus berdampingan dengan wali murid dan juga siswa. Tapi yang terutama agar bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan tentunya guru. Tapi didukung dengan pihak-pihak di sekitarnya. Oke. Terima kasih. Lalu yang kedua tadi Pak B belum ditampilkan. Ya, yang kedua siapa yang mengarahkan dan memantau
pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Mungkin Bu Umi atau Bu Dati saja wis yang belum. Kayaknya totalannya saya hampir sama Mas Fatma ini ya. Nomor berapa Pak? Nomor 2. Siapa yang mengarahkan dan memantau pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Ini kalau pertanyaannya siapa yang mengarahkan, mungkin semuanya yang ada di lingkungan sekolah ini bisa mengarahkan. Bahkan orang tua yang bahkan mendampingi anak-anak BK juga bisa mengarahkan atau mengarahkan pembelajaran ini mengenai pembelajaran yang menyenangkan ke orang tua. Jadi siapa yang mengarahkan ya itu tadi seluruh warga yang ada di sekolah, intinya itu. Terima kasih. Ya, setuju sekali dengan pernyataan Bu Dati. Semua warga sekolah itu berperan penting dalam mengarahkan pembelajaran menyenangkan tadi. Yang terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut ke mungkin penutup BNI? Terima kasih. Bagaimana rencana tindak lanjut ke depan? Setelah kita melakukan refleksi bersama warga sekolah terkait pembelajaran yang telah kita lakukan, maka tindakan apa? Yaitu membuat rencana dari hasil refleksi tersebut, kemudian berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Seperti itu Pak, mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dati. Jadi menurut Bu ini membuat tindak lanjut rencana dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Oke, next Bu Dati. Dari yang kita lakukan tadi, mungkin kesimpulan yang bisa diambil atau hal yang bisa ambil, munculnya rasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Intinya kan itu, anak-anak senang. Terus yang berikutnya terbentuknya karakter mandiri, kreatif dan kolaboratif. Lalu terakhir ada kata kunci. Ini saya dapatkan juga dalam guru bergerak Pak Didi utamanya. Kata kunci guru itu nggak ada yang lain, ya cuma 3 ini. Kalau sebagai anak, kalau saya anak laki-laki, nomor 1 itu ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 baru ayah. Itu dalam dunia saya sebagai anak. Tapi kalau kita sebagai guru, kata kuncinya cuma 3. Nomor 1 siswa, nomor 2 siswa, nomor 3 ya pada siswa, nomor 4 paling ya siswa kan ya sampai. Jadi seluruhnya kita curahkan untuk kepentingan siswa. Next, terakhir refleksi. Nah, dari kegiatan saya dan Bu Yeni tadi, pasti teman-teman mendapatkan ilmu baru, mendapatkan hal baru. Saya minta 1 orang saja yang siapa mungkin yang mau merefleksi atau menceritakan dapat apa tuh ini tadi. Siapa mungkin yang di sini mau? Tuh, Pak Maiwis senior. Monggo. Terima kasih. Jadi refleksi dari semuanya. Oke, yang saya dapatkan ya, jadi kita tahu bagaimana kita menyusun visi tidak sembarangan kita menyusun visi misi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan dalam mewujudkan visi misi tersebut kita perlu kolaborasi kerjasama dari semua pihak, baik sekolah, guru, siswa, orang tua, komite dan pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada untuk Bu Fatma sudah merefleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Next, untuk selanjutnya terakhir. Ada sebuah kata-kata dari guru penggerak ini ya, kata-kata motivasi bergerak dan menggerakkan. Lagi-lagi saya dapat pengalaman, saya dapat pegangan juga gitu ya. Ini kata-kata ini saya baca sebelumnya sudah pernah baca, tapi dikuatkan dengan beliau Pak Didi. Jadi ada kata-kata di situ, guru yang hebat dan berhasil bukanlah guru yang harus bisa dalam segalanya. Namun guru yang hebat dan berhasil adalah guru yang selalu dirindukan muridnya, diharapkan kehadirannya dan disayangkan jika dia tidak ada atau dia tidak hadir. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai belum ada ya? Oke, memang benar. Pak Bayu kaget dari SMP, semi militer, ngaduk, klub, gitu ya. Ya pasti itu. Saya karena mengalami ketika jadi sekolah di SD Basistan Turunan. Saya sampai masuk medsos. Dulu awal-awalnya Facebook itu siapa yang tidak hafal perkalian tidak bakalan bisa masuk ke dalam kelas. Awal. Efek dan dampak pertama memang anak itu cepat hafal. Dampak yang kedua besok nggak perlu sekolah. Pasti benar. Hari ini akhirnya saya flashback hari ini akhirnya saya harus bagaimana caranya saya 180 derajat harus berubah dari kebiasaan saya itu. Memang manusia itu kalau ngomong guru agama sabar itu tidak ada batasnya katanya. Tapi ada batas titik tertentu dan titik kejenuhan itulah yang nantinya kita tidak sabar gitu. Terus tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Bayu ya, bagaimana caranya kita menyenangkan sudah dikuatkan. Sebenarnya saya mau menguatkan ini, guru yang menyenangkan adalah guru yang dirindukan. Bukan guru ketika ada kita pamit besok Bapak mau ke Surabaya, yes, alhamdulillah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita tidak hadir, kita dirindukan, kita ditanya di kantor, Pak, mohon maaf, assalamualaikum, adakah Pak Bayu gitu ya. Hari ini juga sama. Saya kalau dibilang menjadi korban kekerasan, iya kemarin. Saya ini cerita sedikit. Halo Pak Bayu dari SMP ke sini ya Pak. Mungkin panjenengan baru tahu backgroundnya. Guru SD itu ternyata kaget. Harus bisa segalanya. Kalau panjenengan di SMP mungkin